Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulana, NIM 2102010048. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan memenuhi tugas ideologi yang diampu oleh Bapak Hengki Irawan, SPI MPMSC. Baiklah, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Oke, lanjut. Pengertian ikan secara umum. Ikan adalah hewan yang hidup di air, menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, memiliki tulang belakang dan berdarah dingin. Sistem peredaran darah pada ikan adalah sistem yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan O2 dari perairan ke sel. Contohnya seperti zat udara, zat makanan, dan sebagainya. Seperti pada vertebrata lainnya, ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan tunggal, yang artinya darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung, yang kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung pada ikan dibangun 4 ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas. Ritmus ruangan ini yaitu atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Darah dari atrium melalui lubang atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Lubang ini dijaga oleh klip atau katup atrioventrikular supaya aliran darah tidak kembali ke rongga atrium. Ventrikel. Ventrikel adalah ruang berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja, dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Conus arteriosus. Conus arteriosus pada elasmobranchi berkembang dengan baik, tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Yang kedua, arteri. Arteri berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar menuju ke seluruh tubuh. Arteri mengandung banyak O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga, vena. Vena merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar dari arteri. Yang keempat, kapiler. Kapiler merupakan tempat percabangan saluran darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dan jaringan atau zat. Darah. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substansi lainnya yang terlarut di dalam plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah, mineral terlarut. Fungsi utama darah. Yang pertama, sebagai transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Yang kedua, menjaga masuknya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengantarkan bahan pertumbuhan, dan membawa oksigen ke jaringan tubuh. Yang ketiga, pengantar hormon ke organ atau sel target. Dan dengan adanya hormon dalam aliran peredaran darah, seolah-olah darah berfungsi seperti sistem saraf tambahan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.